Bang, maksudnya modal 4,5 juta itu tiap bulan kah? Tidak, bukan setiap bulan, oke? Kalian bisa perhatikan nanti di akhir video dikasih unjuk gimana cara membeli table ini. Nah, nanti kalau kalian sudah beli table ini, pertama modal kalian ini terserah. Kalian punya modal berapa? Kalian ketik di sini. Contoh pertanyaan dari Rohman. Modalnya 4,5 juta. Terus si Rohman ini baru mau mulai investasi di Bitcoin. Berarti harga koin saat ininya kita cek dulu di Indodax. Harga Indodax di Indodax harga Bitcoin itu 1,427 miliar. 1,427 miliar. Terus kita mau investasi jangka panjang. Target profitnya kita ganti 100%. Kalian perhatikan ya, harga jual ini dan profitnya otomatis berubah kalau saya ganti jadi 100%. Tuh. Oke? Jadi lebih besar. Nah, ini bebas, nanti kalian mau ganti 5%, 10%, 20%, 900%, 500%, terserah, bebas. Intinya, untuk menjadi investor jangka panjang, target profitnya minimal 100%. Kalau investor jangka menengah atau investor jangka pendek, silakan di bawah 100%. Oke? Untuk cara bacanya semua sama. Sekarang langsung aja ya, gimana cara membaca table ini. Kita harus benar-benar mengikuti secara terstruktur. Jangan loncat, jangan lengkap-lengkap, oke? Intinya adalah cara kerja table money management ini, kita itu intinya udah tahu, ya. Udah tahu apa yang harus kita lakukan. Mau Bitcoin naik, kita udah tahu apa yang harus kita lakukan. Mau Bitcoin turun, kita udah tahu apa yang harus kita lakukan. Ingat, table ini bukan cara mengetahui bisa tahu Bitcoin pergi kemana, bukan. Tapi table ini bisa membantu kita untuk mengelola uang kita. Mau kemanapun Bitcoin, mau naik ke atas, mau ke bawah, kita itu intinya udah tahu apa yang harus kita lakukan. Kita harus merespon apa. Contoh, di harga 1,427 miliar ini. Ini kan Bitcoin harga 1,427 miliar. Oke lah, 1,42729 ini kan beda selisih sedikit ya. Intinya di harga 1,427 miliar yang kita ketik di sini. Nah, dia muncul di sini kan. Kita beli dengan nominal berapa? 450.000 dulu. Belinya 450.000 dulu walaupun modal kalian 4,5 juta. Belinya 450.000 dulu. Sudah beli di harga 1,427 M ya. Kalau Bitcoin naik tanpa penurunan sama sekali, dia naik terus dan dia menyentuh, kalau dia naik sampai ke 2,854 miliar, Bitcoin yang udah kita beli, kita jual semua, kita dapat berapa? 450.000. Oke. Belum dipotong fee dan pajak. Modal kalian kan 4,5 juta, jadinya 4,950.000 total, belum dipotong fee dan pajak. Selesai seperti itu. Jadi kita udah tahu kan kalau Bitcoin naik, kita jualnya di harga berapa. Tapi kalau dari harga 1,427 miliar ini, kalau tahunya Bitcoinnya turun dan menyentuh di harga 1,384, ingat loh, kalau tahunya dia tidak naik, tahunya malah turun dan menyentuh di harga 1,384 miliar ini, kalian beli dengan nominal berapa? 900.000. Oke. Lalu jualnya di mana? Jualnya di sini. 2,789 miliar. Oke. Hasil pembelian pertama dan pembelian kedua, Bitcoin yang sudah kalian beli dan kalian kumpulkan, kalian jual semuanya di sini. 2,789 M. Jadi apabila dari 1,384 miliar Bitcoin tidak turun, dia naik terus, tidak turun sama sekali, dia naik terus dan menyentuh di harga 2,789 miliar ini, kalian dapat 1.343.000. Selesai. Modal kalian 4,5 juta, jadi kurang lebih dapatnya total 5.800.000 sekian, belum dipotong fee dan pajak. Oke. Tapi apabila kalau dari 1,384 dia tidak naik, ya, atau dia cuma naik sedikit, ya, tidak nyampe 2,789, dia naik sedikit lalu kembali turun, menyentuh ke 1,255 miliar, yang kita lakukan adalah membelinya lagi dengan nominal 900.000. Jualnya di mana? Jualnya di sini, di 2,611 miliar. Hasil pembelian pertama, kedua, ketiga, kalian jual semuanya di 2,611 miliar. Jadi apabila dari 1,255 M ini, Bitcoin tidak turun lagi, dia naik, kita udah tahu kalau dia menyentuh 2,611 M, kita jual semua Bitcoin yang udah kita punya. Ya, jual semuanya, kita dapat 2.143.000. Tambahin aja deh sama modal kalian berapa tuh, 4,5 juta. Ya, totalnya berapa? Cuman 2.100.000 ini belum dipotong fee dan pajak. Tapi apabila dari 1,255 dia masih turun lagi dan menyentuh di 1,084 miliar, Bang, gimana Bang kalau turunnya cuma sampai 1,1 miliar?
tapi dia langsung naik lagi, tidak nyampe 1,084 miliar ini, ya jangan beli. Harus benar-benar disiplin. Kalau dia turunnya menyentuh di 1,084 miliar ini, barulah kalian beli dengan nominal 900 ribu. Oke? Jualnya di mana? Jualnya di sini, di 2,543 miliar. Jadi hasil pembelian pertama, kedua, ketiga, keempat, kalian jual semuanya di sini. Jadi apabila dari 1,084 miliar Bitcoin naik terus ke 2,543 miliar, kalian jual semua Bitcoin yang kalian punya, kalian dapat 3.239.000. Modal kalian 4,5 juta, kalian totalin aja jadi 7 juta sekian lah. Ya, belum dipotong fee dan pajak. Tapi kalau dari 1,084 miliar ini dia masih turun juga dan menyentuh ke 742 juta, ya, kalian beli lagi dengan nominal 1.350.000. Tapi kalau turunnya cuma ke 900 juta, 800 juta, lalu dia balik arah, tidak nyentuh ke 742 juta, dia kembali balik arah naik, ya. Dia tidak nyentuh ke sini, apakah kalian harus beli? Tidak, ya. Simpan, tetap harus disiplin. Kalau dia turun menyentuh ke 742 juta, barulah kalian beli di sini. Seperti itu. Oke? Nah, jualnya di mana? Jualnya sama di OPS 5 di sini. Hasil pembelian pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, kalian jual semuanya di sini. Jadi apabila kalau Bitcoinnya mau naik tanpa turun lagi ke 2,434 miliar, dia naik terus ke sini, kalian jual semua akan dapat 6 juta. Modal kalian 4,5 juta, jadi dapatnya 10.500.000 belum dipotong fee dan pajak, ya. Tapi kalau dari 742 juta Bitcoin masih turun mau ke 500 juta, 400 juta, 300 juta, terserah. Intinya kalian jangan jual Bitcoin kalian simpan. Kalian kan mau jadi investor jangka panjang. Kalian simpanlah itu Bitcoin kalian. Apapun yang terjadi kalau dia masih... Sorry guys, tadi tabelnya kegeser. Apapun yang terjadi, ya dia mau turun ke 500 juta kayak dari 700 ini, kalau apabila terjadi seperti itu dia turun ke 300 juta, jangan jual Bitcoin kalian, jangan pernah jual. Simpan jadi investor, ya. Kalian sudah bersyukur bisa membeli Bitcoin ketika harganya setiap penurunan ini. Tinggal menunggu Bitcoin kembali bullish dan kembali naik ya ke 2,434 miliar. Kalian dapatnya besar sekali, 6 juta. Modal kalian berapa? 4,5 juta. Jadi dapatnya 10,5 juta. Belum dipotong fee dan pajak. Selesai. Seperti itu teman-teman. Itulah cara untuk mengelola uang kita. Jadi dari pertama kali kita beli, kalian perhatikan dari harga 1,4727 miliar ini dengan beli nominal 450.000. Kalian perhatikan, kita itu udah tahu kan, kalau Bitcoin naik silahkan kita akan jualnya di sini. Kalau Bitcoin mau turun silahkan kita akan beli lagi di harga 1,384 miliar apabila kalau dia menyentuh. Jadi kita udah tahu apa yang harus kita lakukan mau Bitcoin naik mau turun, ya. Kalian mau ganti target profitnya jadi 5% juga boleh. Nih. Tuh. Ya, profitnya jadi kecil, harga jual jadi kecil. Kayak beli cuma di harga 1,427 miliar dengan nominal 450.000, naik ke 1,498 kan udah jual di sini. Kalian dapatnya berapa? 22.500. Kalau dia turun tahunnya dari 1,427 dia turun ke sini, kalian beli dengan nominal 900.000. Jualnya di mana? Jualnya di sini 1,474 miliar. Hasil pembelian pertama kedua jual semua di sini. Jadi kalau dari 1,384 dia naik ke 1,474 kalian dapat 73.000. Cara bacanya sama, terstrukturnya sama, cuma target profitnya aja yang berbeda. Ini lebih kecil. Oke. Buat kalian yang mau beli table money management itu, kalian bisa ke website kita lynkaid/game laptop murah. Kalau malas ketik, klik aja website kita di bio ada. Lalu pilih tools profit kalkulator trading Indodax. Kalau kalian pakai Android tinggal download di Play Store namanya WPS Office. Jadi kalau misalkan kalian mau buka di Android, kan udah beli table ini, bukanya pakai WPS di Android. Oke, terus kalau iPhone gimana? iPhone tinggal download di App Store namanya Microsoft Excel. Jadi kalau kalian udah beli table ini bisa buka di iPhone kalian. Terus kalau kalian pakai pintu bisa nggak bang? Bisa. Mau pakai Indodax, peluang, pintu, toko kripto, ajaib, thrift, selama pakai exchange lokal dan nominalnya rupiah itu bisa. Semoga table money management ini bisa membantu kalian dalam mengelola atau mengatur uang kalian untuk investasi di Bitcoin jangka pendek maupun jangka panjang. Semoga bisa membantu teman-teman.